Halo, selamat malam. Selamat pagi sini. Ini jam 3 subuh pokoknya gue ngupload ya. Kenapa? Karena ini adalah tingkat produktif gue. Gue gak tahu kenapa. Mungkin generasi gue kali ya. Kebanyakan seperti ini, gue gak menilai semuanya. Atau mungkin gue seorang minoritas yang produktif jam segini ya, gue gak tahu ya. Ngomong-ngomong soal produktif, soal generasi produktif itu gimana gitu. Karena gue sebagai pemikiran baik nih, asik pemikir gitu, gue berasa tree of gang kali ya, berasa menjadi Socrates, Plato dan Aristoteles gitu. enggak cuy, gue bukan mereka adalah orang-orang filsafat. Mungkin kalau kalian nggak tahu gitu, nggak mungkin lah kalian nggak tahu. Gue tahu mereka tuh dari digital, dari internet. Gue nggak baca buku mereka, gue nggak baca apapun tentang mereka, tapi gue taunya dari internet, mungkin dari YouTube, dari Google, dari beberapa podcast yang gue dengerin gitu. Dan ini pasti pembahasannya sama banget nih sama yang gue pengen bahas sekarang, yaitu generasi Z atau dibilang Gen Z. Dilansir dengan merdeka.com, generasi Z atau Gen Z disebut sebagai generasi yang lahir setelah generasi Y. Kumpulan orang yang termasuk ke dalam generasi ini adalah mereka yang lahir di tahun 1995 sampai dengan 2010. Jadi bila Anda lahir di rentang waktu itu, maka Anda juga termasuk ke dalam generasi Z. Umumnya mereka yang merupakan generasi Z disebut dengan I generation atau generasi internet, atau bisa disebut juga generasi net. Mereka selalu terhubung dengan dunia maya dan dapat melakukan segala sesuatunya dengan menggunakan kecanggihan teknologi yang ada. Bahkan gadget sudah menjadi pegangannya sejak kecil. Kalau menurut gue ya, kalau dari gue nih, experience gue nih, gue adalah pemakai gadget saat umur pubertas kali ya. Gue nggak dari kecil gitu. Gue dari SMP kayaknya. Itu gue baru pertama kali tuh main Facebook, main Ninja Saga. Mungkin kalian tahu gitu, atau Twitter gitu. Dan gue nggak ngalamin yang namanya Friendster atau apalah ya, yang zaman sebelum gue gitu. Dan kalau gue lihat sekarang gitu, anak-anak kecil mau makan kalau ada gadget tuh, kalau ada YouTube baru mau makan, kalau baru mau diem gitu, kayak beberapa gitu. Bahkan anak kakak gue tuh kalau mau makan tuh harus ada YouTube cuy. Kalau mau diem gitu kan, biasanya kalau dia kalau nggak pakai handphone tuh selalu lari-larian kemana-mana. Tapi kalau dikasih YouTube dia udah diem aja. Kayak gue nggak ngerti sih, mungkin cara didik kayak gue nggak tahu gitu. Itu salah apa benar? Menurut gue itu salah sih. Harusnya cara didik kita lebih baik aja gitu, dengan memakai gadget seperlunya dan seproduktifnya gitu. Gunakan media sosial atau internet sebagai positifnya aja sih menurut gue nih. Kalau gue nih harusnya ya kita ambil positifnya, maksudnya gitu. Maka secara otomatis pengenalan teknologi dan dunia maya ini begitu berpengaruh dan pada perkembangan kehidupan dan kepribadian mereka. Kalau kita lihat generasi internet atau internet muncul tuh cepet banget loh, cuman beberapa dekade doang. Mungkin gue tahu internet tuh pertama banget dibuat itu ARPANET gitu. Itu tahun 67, gue lupa. Pokoknya gue pernah baca gitu di suatu artikel. Ya akhirnya baru dipakai massal kayaknya. Baru dipakai itu dulu militer, baru massal tuh kayaknya ya. Kalau gue salah ya benerin aja gitu. Tahun 90-an kayaknya baru banget dipakai massal. Itu juga orang-orang kaya doang gitu. Orang-orang kelas menengah ekonomi bawah apaan gitu, nggak tahu. Bahkan di Indonesia aja internet tuh baru 2010 kalau nggak salah. Dan itu juga kayaknya baru banget gitu muncul. Nggak sih, muncul sebenarnya udah lama. Internet tuh udah dari lama lah, yang tadi udah gue jelasin. Cuma baru gedenya di internet tuh kayaknya Indonesia tuh ya 2010 sih, bener. Dan 2000 berapa ya yang bener-bener massal dipakai semua orang itu kayaknya baru-baru 2016 deh. Udah semua orang melek terhadap internet gitu, kalau gue nggak salah ya. Ini menurut gue aja nih. Lalu sebenarnya apa saja karakteristik
Ini ada karakteristiknya nih. Gue gak mau ngebahas tentang karakteristik ya sih, tapi karakteristik sih nih sama aja menurut gue. Yang gue pengen bahas juga. Apa saja karakteristik yang dapat kita kenali dari Gen Z ini? Dan menurut gue nih, gue sebagai generasi Z nih, gue melakukan hal ini secara sendiri. Adalah ini generasi Z nih menurut gue nih. Ini adalah apa ya? Ini gue melakukan ini kan secara sendiri. Kalau dulu mungkin di radio tuh ribet secara bersama orang-orang, karena era digital ini dipermudahkan. Karena dipermudahkannya itu ya karena informasinya sudah banyak, sudah massal, sudah macam-macam ada di internet. Kalian kalau mau belajar film tinggal cari di YouTube cara sinematografi yang bagus, cara menjadi sutradara, cara acting, bahkan semua tuh udah ada di YouTube. Informasinya terlalu banyak gitu yang kita serap gitu, dan kebanyakan informasi menurut gua nih jadi makin males gitu. Jadi informasi cepat masuk terus cepat keluar juga, jadinya orang mau belajar baru ke satu, misalnya pengen belajar film gitu, tapi dia udah bosen nih karena lihat di TikTok tuh kayaknya lebih gampang dan lebih gampang aja gitu, lebih mudah juga, gampang terkenalnya. Jadi dia belajar di TikTok aja ke sono. Jadi pengolahan informasinya terlalu cepat gitu menurut gua, jadinya banyak referensi, jadi orang-orang memakai referensi yang lebih mudah gitu. Dan kalau mau tadi gue udah nyeletuk soal referensi nih, referensinya udah banyak, kita bisa ngeliat masalah lalu yang kebanyakan dulu. Kalau gue tuh apa ya, mungkin orang dulu tuh susah gitu ya untuk cari referensi. Mungkin contohnya yang tadi gue jelasin, Socrates, Plato, Aristoteles gitu. Dulu tuh orang pengen tahu dia tuh ya caranya sekolah. Kalau nggak sekolah ya baca gitu, baca buku. Yang dulu tuh ya susah lah menurut gue ya, untuk baca buku, satu buku aja gitu perlu. Apalagi Indonesia adalah orang yang apa sih kalau itu masih buta baca gitu ya, beberapa gitu. Ini masa-masa lama nih, jadi kurang informasinya dan referensinya kurang, jadinya seperti itu. Karena di era digital ini kita bisa nyari apapun, tentang artikel apapun kita cari tentang Socrates, cari aja di Google gitu, gampang, mudah. Dan ini kalau orang-orang generasi Z nih disebutnya adalah generasi instan, sama seperti makanannya kayak gue nggak tahu mie instan gitu, yang Indomie itu keluar tahun kapan, apa dia generasi Z juga makanya instan gitu, dengan harga 2.500 atau 3.000 gitu bisa kita makan gitu, gampang lagi mudahnya. Gorengnya gitu. Kok gue jadi jelasin Indomie ya? Pokoknya dari referensi tadi udah gue jelasin, mungkin banyak analogi atau pemikiran lain tentang referensi ya gue cuman jelasin contoh tadi aja gitu. Terus masa kecil Gen Z nih ya, yang tadi udah gue pertama omongin ya, itu mereka nonton YouTube aja harus pakai YouTube. Mungkin itu kan Gen Z ya, itu adalah, gue nggak tahu generasi Z setelahnya apa, tapi kalau gue nih sebagai Gen Z nih, karena gue termasuk dalam rap 1995 sampai 2010, ada tahun lahir gue tuh pokoknya di situ loh. Itu gue mikirnya di situ, gue Gen Z menurut gue hampir sama sih sama generasi 90-an kali ya. Karena ya kita Indonesia, kita emang rada terbelakang. Jadi gue masa kecil gue tuh memang hampir sama generasi Y sih menurut gue ya. Kita masih main petak umpet, masih main tak benteng, masih main asen, galasen, kita masih polisi maling. Ya itu generasi Z tuh, gue SD tuh masih kayak gitu. Yang SMP tuh udah mulai berkurang gitu. Menurut gue sama aja sama generasi 90-an gitu, generasi Y atau bisa disebut ya. Terus Gen Z itu bisa dikatakan dengan orang yang individual. Ya kayak seperti gue inilah, gue melakukan podcast ini gue aja individual. Gue ngedit sendiri, gue ngetek sendiri, gue ngupload sendiri, dan ya pokoknya sendiri semuanya gitu. Dan yang sebenarnya kan ini susah ya untuk dilakukan generasi Y gitu. Generasi Y itu biasanya dengerinnya di radio, dan radio itu susah banget buat
kita masuk ke radio aja susah banget. Dan secara apa ya, secara teknologi juga masih konvensional. Terus dari Gen Z itu permudah gitu lah. Terus Gen Z misalkan dengan musik lah, contoh kayak mungkin kalian pada tahu bedroom pop gitu, orang-orang kayak Boy Pablo, Clairo, atau Rex Orange County. Itu kan mereka buat musik dari rumah, yang sebenarnya itu susah kan sebenarnya, karena banyak informasi masuk, jadi mereka jadi gampang itu buat sendiri gitu. Yang awal sebelumnya tuh mungkin generasi yaitu melakukan, kita berkumpul bersama teman-teman dengan membuat band. Makanya banyak banget gitu orang-orang seniman-seniman musik yang lahir itu kebanyakan itu sekarang ini nih rata-rata sendiri gitu. Walaupun gue sebagai Gen Z gue suka dengan band-bandan ya, gue suka juga main orang-orang sendiri, tapi ya orang kayaknya lebih enak sendiri, lebih seninya tuh lebih apa ya, lebih bisa digambarkan tanpa ada pertikaian antara sama orang deh gitu lah kalau Gen Z dalam bermusik misalkan. Ya kalau band-bandan kan susah tuh, kita harus nyari orang yang jago main gitar dulu, kita harus nyari piano dulu, kita harus cari vokal yang bagus dulu, kita harus cari pemain drum yang enak juga, kita cari orang-orang yang satu frekuensi, kita mau musik kemana, ke reggae kah, ke jazz kah, atau ke pop gitu. Kalau secara sendiri kan jadi gampang, kayak Boy Pablo kayak ya udah gue buat musik sendiri aja gitu di kamar. Clairo gitu, makanya ada di Spotify gitu ada playlist namanya bedroom pop bedroom apa bedroom pop, gue nggak tahu, pokoknya kayak gitulah, gue pernah itu. Dan kalau diomongin tentang kelebihan dan kekurangannya Gen Z gitu, menurut gue kelebihannya tuh banyak banget, dari gue udah jelasin gitu, informasi gampang masuk, kita mau nyari apapun pasti ada di internet, itu di mbah Google gitu. Kalau kekurangannya apa sih? Ya banyak banget gitu, karena informasi terlalu cepat, jadi kitanya kegeser, jadi kita bingung nih cari referensi yang bagus gimana, cari pemikiran yang bagus gimana, cari apa gitu, jadi terlalu cepat. Dan kekurangannya memang lebih hedon aja. Gue capek nih bacot aja capek ya. Dan biasanya kekurangan tuh hedon, karena sering banget gitu kita memakai aplikasi dengan online. Contohnya kita barang beli bagus, beli gitu, gue sponsorin mulu, gue jadi belepotan ngomong nih. Oke, hedon lah, kita melihat apapun yang ada di sosial media, Instagram, Twitter, TikTok itu kayak baju bagus, beli, penampilan dia bagus nih, celananya tuh bagus, dia beli, kacamatanya bagus banget, beli. Dan itu gaya hedon menurut gue generasi Z. Walaupun Gen Z itu bukan Gen Z doang yang hedon ya, di generasi Y mungkin orang-orang generasi Y, bukan tahunnya, orang-orang generasi Y ini juga pasti hedon juga lah. Ya pasti ya saling berkesinambungan aja gitu, pasti kesinambungan. Terus ya mungkin generasi Z itu sering dibilang sama generasi sebelumnya adalah sering tidak menghargai proses. Kenapa tidak menghargai proses? Karena ya jelasin tadi lagi lah, kayak terlalu cepat, jadi prosesnya tuh kurang lama gitu, jadinya apa ya, gampang nih satu pemikiran punya apa ya, jadi nih orang tuh punya bahasan kayak anggapannya sumur sama kolam renang tuh itunya lebar, tapi pembahasannya tuh ke dalamnya tuh cetek gitu. Cuma kalau sumur kita ngedalamin satu hal pasti dalam banget tuh. Contohnya apa ya, kayak podcast kan harusnya kan kok podcast sih, lebih ke contohnya kayak orang generasi Z tuh kayaknya gampang bisanya, tapi ilmunya tuh cetek-cetek gitu, ngerti gak sih? Jadi kalau orang punya satu hal gitu, dia suka musik gitar gitu, dia mau perdalam gitar semua dan dia jago di gitar gitu.
Cuma kalau generasi Z itu biasanya mereka bisa main piano, bisa main gitar, bisa main drum, bisa main apapun itulah. Tapi dia cuman ada nggak sedalam orang yang jago main gitar ini, nggak sedalam sumur ini, cuman kolam renang. Anggapannya kolam renang sama sumur deh. Tahu banyak, cuma ilmunya tuh cuman sampai di atasnya doang lah, di dasarnya. Kok di dasar? Pokoknya dia di atas ya. Cuman ya kalau kolam renang cetek lah ilmunya. Tapi kalau orang tuh nggak tahu banyak, tapi tahu satu hal, misalkan kayak musik, di dalamnya sampai musik gitu. Terus generasi Z tuh biasanya nih banyak banget isu-isu yang keluar kali ya di generasi Z nih. Generasi Z kan orang yang lebih toleran mungkin ya, karena banyak referensi masuk gitu, banyak pemikiran baru masuk gitu. Munculnya adanya mental health, lebih aware sama plastik, lebih aware sama animal abuse dan kesetaraan gender, dan masih banyak lain. Itu isu-isu yang keluar di generasi Z yang sudah mulai sedang diperjuangkan oleh SJW di luar sana. Ya kalau ngomongin tadi gue udah bilang tidak menghargai proses, ya karena kurangnya experience. Ya ini jelas banget lah, karena generasi sebelumnya, generasi X atau generasi Y itu biasanya experience-nya lebih lama lah. Yang iyalah pastilah orang mereka lebih lahir duluan dibanding generasi Z gitu. Dan generasi Z karena kurangnya experience, kurangnya turun ke jalan, contohnya kayak kebanyakan teori, kurang praktek gitu. Generasi Z tuh biasanya kayak gitu. Tapi apapun yang gue omongin, lu gak harus percaya semuanya, karena ini cuman opini dan mungkin pandangan gue sebagai identitas di generasi Z nih. Dari topik yang tadi udah gue jelasin, sorry banget nih kalau gue ngomongnya terbata-bata atau apapun itu kalau gue dengerin ya. Ya sebenarnya itu ide-ide yang pemikiran yang dari motor aja sih. Tiba-tiba gue pengen bahas podcast generasi Z yang langsung gue ketik di memo gitu, biar nggak hilang aja. Mungkin orang-orang zaman sekarang semua seperti itu ya, punya ide langsung berhenti dulu nih, minggir, taruh dulu ide, terus poin-poin, baru jalan lagi karena takut idenya hilang. Mungkin kalau musik juga tiba-tiba dapat nada gitu di motor, biasanya kan kalau udah ntar aja deh tulisnya, atau ntar aja deh yang ngerekam suara nadanya gitu, hilang gitu aja. Makanya langsung dicatat walaupun lu di jalan gitu. Tapi ya jangan membahayakan lu juga. Tunggu tunggu tempat yang bener-bener pas buat lu tulis. Intinya dari pembicaraan gue ini, mau lo dari generasi X, mau dari generasi Y, milenial atau generasi Z, sebenarnya punya sifat masing-masing cuy, punya karakter masing-masing. Semua manusia tuh beda-beda cuy, gak ada samanya. Ya yang disamain ya karena lingkungan, gak karena generasi, karena ataupun itu ya stereotip sih menurut gue. Walaupun manusia aja udah paradoks, lu ngapain? Sebenarnya nggak apa-apa juga sih kalau lu pengen melabelkan diri lu sebagai seperti itu. Tapi gue sih gue menjadi identitas gue generasi Z kayaknya kurang deh, karena gue pengen mengidentifikasi diri gue adalah sebagai manusia aja. Asik. Dan sekali lagi gue pengen minta maaf banget buat yang dengerin itu jelek atau gimana pun itu ya. Tapi bodo amat sih lu mau komen di bawah. Ini gue pengen taruh YouTube sih. Biasanya kan di podcast di Project Halo di Spotify itu nggak ada komen ya, makanya gue pengen taruh YouTube biar cuma pengen lihat saran kritik aja sih sebenarnya. Dan terima kasih banget kalau udah dengerin sampai akhir. Gue sangat-sangat terima kasih banget, sangat-sangat itulah. Oke, semoga kalian happy, baik-baik aja. Udahlah, jangan sedih-sedihan mulu. Jangan kebanyakan dengerin yang sedih-sedih. Dengerin tuh yang happy-happy aja, yang buat lo happy. Karena
semua perasaan itu tergantung elunya. Asik sih gitu. Terima kasih aja nih udah dengerin dah. Bye.